Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahmawati dari kelas 5C. Saya akan membacakan cerita legenda Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Sari. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar, ketakutan, dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Raksasa berkata, "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap." Gelegar suara raksasa tersebut. Mbok Sarni berkata, "Tapi aku tidak mempunyai anak," jawab Mbok Sarni dengan lirih. Raksasa berkata, "Kalau begitu, ambillah biji mentimun ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya," geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh besar, berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapat seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha menggulur waktunya agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terlambat karena tubuhnya terlilit batang timun. Lalu dari jarum di kantong kedua tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang luas. Namun tetap saja sang raksasa berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dan dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.